Silakan. Oke, Mas, Udah, Pak. dikatakan bahwa PD Perjuangan akan menjadi mitra penyeimbang. Sebenarnya mitra penyeimbang PD Perjuangan itu seperti apa nanti? Kalau kebijakan dari pemerintah itu sesuai dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, sesuai dengan kehendak rakyat, pasti kita dukung. Tidak mungkin kita nggak mendukung. Tapi seandainya tidak sesuai, pasti kita akan melakukan sebuah kritik, kita akan memberikan solusi, dan barangkali kritik itu bisa saja keras dilakukan oleh kawan-kawan yang harus melakukan fungsi kontrol, seperti kawan-kawan yang ada di Dewan. Itu saya kira sikap yang hari ini ditunjukkan secara crystal clear oleh Ketua Umum Bu Mega. Dalam bentuk akan berada di luar pemerintahan dan tidak masuk dalam kabinet. Iya, itu disebutkan beberapa kali dalam semua event, maka tadi Ketua Umum dalam pidato politiknya menyampaikan kita akan menjadi partai penyeimbang. Satu, kita tidak beroposisi karena tidak dikenal dalam sistem presidensial. Yang kedua, kita tidak akan membangun pemerintahan dalam arti kita bergabung dengan pemerintahan. Dan itu berkali-kali disebutkan, maka tidak terlalu sulit buat saya untuk memahami apa yang menjadi keputusan politik ini. Kita di luar pemerintahan, tapi kita akan membuat partai menjadi partai penyeimbang yang tentu saja dinamikanya akan mengikuti pada setiap kebijakan yang diberikan atau dikeluarkan oleh pemerintah. Mas, susunan DPP belum juga diumumkan apa yang menjadi pertimbangan. Tadi sudah diumumkan, sudah dilantik, tinggal sekjen. Ada pertimbangan khusus kenapa belum, Mas? Apanya? Sekjen. Untuk sekjen, Pak. Pos sekjen. Hanya ibu yang tahu, karena prerogatifnya di sana. Yang lain tadi sudah dilantik semua. Mas bertahan di pos. Iya, saya masih diminta untuk membidangi pemerintahan dan otonomi daerah. Relatif yang lain sebagian besar masih dalam posisi, ada beberapa yang baru, ada yang pejabat baru tapi karena tidak hadir sebagai utusan, maka tadi belum bisa dilantik. Pak Tapi Ganjar, sudah diumumkan. Pak Ganjar. Dalam hari ini Saya kira dalam setiap saat ya diumumkan, karena tadi sudah disampaikan. Mungkin tinggal nanti nama-namanya mungkin sebentar akan bisa dirilis. Pak Ganjar, bagaimana tanggapan Bapak tadi melihat betapa terharunya Ibu menyambut Pak Sekjen? Iya, saya kira Ibu berdoa tadi disampaikan. Saya doakan banyak orang setiap kali saya zikir di tengah malam, termasuk terhadap Pak Hasto dan Pak Hasto datang tentu dalam suasana kebatinan antara Ibu Mega dengan Pak Hasto sebagai Ketua Umum dan Sekjen sangat dekat sekali, sangat mengerti persoalan ini, sangat jelas bagaimana on-off-nya kasus-kasus ini ya, sehingga kemudian tentu situasi ini membuat kedua beliau terharu begitu. Maka dikatakan sampai ya kalau penegakan hukum tidak benar maka sang presiden turun tangan. Itu bahasa yang tadi disampaikan secara eksplisit kepada Bu Mega. Tentu ada suasana yang campur aduk di setiap kader kita melihat tadi kedatangan Mas Hasto. Sekali lagi secara subjektif tentu kami sangat senang karena Mas Hasto bisa bertemu bareng-bareng pas di limit kita selesai kongres yang akan ditutup. Terus tadi berkali-kali menyebutkan soal penegakan hukum, tadi juga mention KPK. Tadi kan disebutkan akan menjadi penyeimbang. Kritik-kritik akan KPK dan juga penegakan hukum ini akan disuarakan di parlemen. Saya kira iya, saya mencatat ini banyak sekali tadi. Ada berapa? 27 catatan yang saya tuliskan dari apa yang disampaikan Bu Mega, mulai dari sikap partai kita, kondisi dunia yang berubah, terus kemudian perang di mana-mana, dan perhatikan seluruh kader ya, awas, cermati betul suasana geopolitik yang berubah agar kalau itu menghantam Indonesia kita sudah siap-siap. Ya, dan itu disampaikan banyak sekali, dan di antara catatan itu betul terkait dengan penegakan hukum. Maka sekali lagi saya katakan ini sebagai momentum yang baik agar penegakan hukum bisa lurus, tidak terjadi kriminalisasi dan tidak terjadi intervensi politik, sehingga hukumnya bisa tegak. Oke, makasih Pak Ya, Ganjar. sama-sama ya, makasih ya.